Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai seluruh alur cerita lengkap dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 273 yang kebetulan sudah terbit di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Yap, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa chapter 273 adalah sebuah chapter yang sangat kita nanti-nantikan. Karena pada chapter inilah akhirnya kita bisa sedikit menemukan jawaban mengenai siapakah Takemichi dan bagaimana dia bisa bertemu dengan salah satu karakter terkuat yang ada di seluruh Jepang pada masa kejayaannya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 273 berjudul Carry On, atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya yaitu lanjutkanlah atau teruskanlah. Judul tersebut sebenarnya mempunyai sebuah makna yang sangat sederhana, yaitu ketika seseorang sudah mati atau sudah selesai melakukan tugasnya, maka orang tersebut akan mewariskan atau memberikan tugas serta tanggung jawab yang dia miliki kepada orang lain atau penerusnya. Pada awal chapter, kita pun kembali diberikan sebuah pengulangan cerita singkat yang sama persis dengan isi chapter minggu lalu. Di mana pada momen ini, nampak Shinichiro Sano yang kembali menangis terseduh-seduh setelah melihat Mikey yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya dan meminta Shinichiro untuk membantunya memperbaiki motornya yang dia rusak sendiri. Namun bukannya langsung menjawab, Shinichiro pun dengan cepat justru malah kembali melanjutkan tangisannya sambil berkata seperti ini. Mikey, berapa umurmu sekarang? Melihat hal itu, tentu saja Mikey menjadi semakin bingung dan juga bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Shinichiro Sano dan kenapa sejak tadi Shinichiro hanya bisa terus menangis saja. Tapi di panel ini lagi-lagi Shinichiro Sano sama sekali tidak menghiraukan semua perkataan dari Mikey dan malah kembali melanjutkan semua perkataan sebelumnya yang terpotong. Hah? Ternyata saat ini kau sudah tumbuh menjadi semakin besar. Intinya pada momen ini Shinichiro Sano benar-benar sangat bersyukur karena semua usaha yang telah dia lakukan akhirnya berhasil dan dia pun benar-benar bisa merubah masa lalu serta menghidupkan Mikey kembali dengan menggunakan kekuatan time leaping-nya. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Sano Manjiro kecil pulang, kini giliran Harucho Sanzula yang akhirnya datang untuk mengunjungi Shinichiro Sano ke bengkel miliknya pribadi, yaitu SS Motor. Di momen inilah terjadi poin interaksi menarik yang sama sekali tidak boleh kita lewatkan. Di mana pada bagian pertama, Sanzu yang baru saja tiba langsung berkata kepada Shinichiro bahwa saat ini dia sangat bingung dengan semua hal yang terjadi kepadanya pada beberapa tahun kebelakang. Di mana kepala dari Sanzu menjadi sangat pusing karena tidak dapat menampung semua informasi yang datangnya bertubi-tubi. Bahkan di momen yang sama ini, Sanzu pun dengan tegas berkata kepada Shinichiro, "Hah, apakah aku ini sudah benar-benar gila?" Mendengar semua hal itu, Shinichiro pun langsung mengajak Sanzu masuk ke dalam bengkel untuk membicarakan semua hal penting ini. Sesampainya di dalam, tanpa basa-basi, Shinichiro pun langsung menjelaskan semua hal yang terjadi kepadanya tanpa ada satu pun yang ditutupi. Dengan penuh ketenangan, Shinichiro berkata, "Haruchio, aku berhasil melakukan perjalanan waktu untuk bisa kembali ke masa lalu dan mengulangi lagi sebuah kejadian buruk yang pernah terjadi pada periode waktu 4 tahun yang lalu." Melihat respon dari Shinichiro Sano yang sangat serius, Sanzu pun seketika kaget dan langsung bertanya, "Hah? Pergi melintasi waktu? Sebenarnya apa maksud dari semua ucapanmu, Shinichiro?" Di saat yang sama inilah Shinichiro kembali mengucapkan sebuah kalimat yang sangat mengejutkan, yaitu, "In order to save him, I had to kill someone." Yang artinya, demi menyelamatkan Mikey, aku sampai harus membunuh seseorang. Mendengar semua hal itu di depan matanya, tentu saja Sanzu yang masih shock berat pun malah dibuat semakin pusing. Hingga pada akhirnya pada bagian penting yang kedua ini, Sanzu pun dengan cepat langsung melanjutkan semua ceritanya kepada Shinichiro bahwa saat ini dia tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Karena faktanya Sanzu memiliki 2 buah ingatan yang jauh berbeda mengenai apa saja yang sebenarnya terjadi selama 4 tahun kebelakang. Di mana pada ingatannya yang pertama, hal terakhir yang ada di memori Sanzu adalah semua rentetan kejadian yang ada pada chapter 271. Yaitu ketika Sanzu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Shinichiro untuk mengecek bagaimana keadaan Shin. Tiba-tiba saja Sanzu melihat Shin yang sudah berdiri di atas jembatan gantung. Sebelum pada akhirnya dia melompat dan juga bunuh diri dengan cara menenggelamkan tubuhnya ke sungai. Karena tidak bisa menerima kenyataan pahit atas kematian Sano Manjiro kecil. Sampai dengan ingatan tentang prosesi pemakaman dari Shinichiro Sano. Namun tepat ketika Shinichiro Sano sudah kembali dari masa lalu, tiba-tiba saja muncul sebuah ingatan baru di kepala Haruchio Sanzu. Yaitu sebuah ingatan yang berisi mengenai semua hal yang terjadi selama 4 tahun kebelakang.
ketika Mikey dan Shinichiro Sano masih hidup di garis waktu ini. Tidak hanya itu, di momen ini Sanzu pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Shinichiro, harusnya saat ini kau sudah menjadi seorang perawat. Namun kenyataannya kau malah membuka bisnis dan bekerja di bengkel milikmu sendiri. Selain itu, Mikey pun saat ini juga sudah membuat kelompok berandalannya sendiri, yaitu sebuah geng yang bernama Tokyo Manji dengan Mikey sendiri yang menjadi pemimpinnya. Tidak lama setelah saling bertukar cerita satu sama lain, Sanzu dan Shinichiro Sano pun akhirnya berpamitan dan pergi ke arah yang berbeda. Namun tepat sebelum Sanzu meninggalkan lokasi ini, Shin pun menitipkan pesan terakhir kepada Sanzu. Sanzu, berjanjilah kepadaku. Tolong jangan beritahu orang lain mengenai semua hal yang baru saja kita bicarakan. Mendengar hal itu, Sanzu pun dengan cepat langsung meresponnya. Tentu saja, Shin, aku akan menjaga rahasiamu. Tapi andaikan aku melanggar janji ini dan memberitahu orang lain, aku yakin tidak akan ada satu orang pun yang akan percaya kepadaku. Di tengah perjalanan pulang, Shinichiro pun kembali berkata di dalam hatinya, syukurlah semuanya baik-baik saja. Dengan begini, maka aku sudah tidak memerlukan kekuatan time leaping atau kekuatan untuk melintasi waktu lagi. Shin pun kembali berpindah. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya kini tibalah sebuah hal yang sudah sangat lama sekali kita nanti-nantikan, yaitu mengenai kisah masa lalu dari sang pahlawan cengeng kita semua. Siapa lagi kalau bukan Hanagaki Takemichi. Namun sebelum mulai lebih jauh, sekali lagi Oji-san ingatkan bahwa semua cerita ini masih terjadi di dalam sudut pandang Shinichiro Sano, bukan dari sudut pandang Hanagaki Takemichi yang asli. Intinya pada panel tersebut terlihat Hanagaki Takemichi yang muncul dengan gagahnya untuk menyelamatkan Tachibana Hina ketika Hina sedang diganggu oleh sekelompok berandalan kecil dari sekolah lain. Di momen kedatangannya ini, dengan penuh rasa percaya diri, Takemichi pun berkata, "The Warrior of Justice has arrived," atau pahlawan pembela kebenaran akhirnya sudah tiba. Mulai dari sini, harusnya kalian semua sudah tahu mengenai apa saja yang akan terjadi. Jadi kami akan skip saja semua dialog yang ada pada bagian ini. Intinya, Takemichi yang kesal dengan tingkah laku dari para berandalan kecil itu pun langsung berlari ke arah mereka sambil mengepalkan tinjunya dan juga berteriak. Namun sayangnya Takemichi di garis waktu ini terlalu lemah, hingga pada akhirnya dia pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh para berandalan kecil itu. Melihat Takemichi yang sedang dikeroyok, Shinichiro Sano yang kebetulan sedang lewat pun langsung datang menghampirinya sambil berkata, "Hei, kalian semua cepat hentikan!" Namun karena merasa menang jumlah dan tidak tahu siapa Shinichiro Sano sebenarnya, akhirnya ketiga orang berandalan ini pun malah berteriak kepada Shinichiro dan memintanya untuk tidak ikut campur. Tentu saja semua itu membuat Shinichiro Sano menjadi sangat kesal. Namun karena Shinichiro Sano yang ada di garis waktu ini memiliki sifat yang sangat berbanding terbalik dengan Shinichiro Sano yang ada di garis waktu original, akhirnya Shinichiro pun tidak menghiraukan para berandalan kecil itu dan malah memukul tiang lampu besi yang ada di sebelahnya hingga bengkok seketika. Padahal di momen itu Shinichiro Sano memukulnya hanya dengan niat untuk menakut-nakuti. Melihat hal itu di depan matanya, mereka semua pun menjadi ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Shinichiro. Pada panel selanjutnya, Shin pun langsung berjalan mendekati Takemichi sambil berkata, "Hei, apa kau baik-baik saja?" Mendengar pertanyaan itu, Takemichi pun langsung meresponnya sambil menangis. "Aku ingin menjadi kuat sepertimu. Aku ingin menjadi pahlawan sesungguhnya sama seperti dirimu. Tolong katakan kepadaku bagaimana caranya aku bisa menjadi kuat juga." Di saat yang bersamaan, Shinichiro pun tiba-tiba saja mendapatkan flashback singkat mengenai semua ucapan dari paman misterius yang ada pada garis waktu original. Bahwa kekuatan time leaping atau kekuatan untuk melintasi waktu bisa ditransfer kapan saja kepada orang yang membutuhkan, jika Shinichiro Sano sudah tidak membutuhkan kekuatan tersebut lagi. Oleh karena itu pada panel ini, Shinichiro pun langsung menggenggam tangan Takemichi dengan lembut sambil berkata, "Tenang saja, kau pasti bisa menjadi kuat juga seperti diriku." Tidak hanya sampai di situ, Shinichiro pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Dengar, jika suatu saat ada orang yang membutuhkan pertolonganmu, dan ada orang yang benar-benar ingin kau selamatkan namun kau tidak bisa melakukan apa-apa, maka silakan kau gunakan kekuatan ini. Karena jika kekuatan ini ada di tanganmu, aku yakin kau pasti bisa menggunakannya dengan baik." Nah, menariknya, pada panel itu terlihat sambaran kilat berwarna putih ketika tangan dari Shinichiro Sano dan juga Takemichi bersentuhan, yang menandakan bahwa kekuatan time leaping milik Shinichiro Sano sudah ditransfer sepenuhnya kepada Takemichi sebagai pengguna selanjutnya. Setelah mengucapkan semua hal tersebut, dan setelah memastikan bahwa Takemichi sudah mendapatkan kekuatan untuk melompati waktu, Shinichiro pun akhirnya langsung pergi meninggalkan Takemichi, Hina, dan juga Kisaki yang pada saat itu berada di satu lokasi yang sama. Shin pun kini berpindah. Pada panel selanjutnya, kita pun kembali diperlihatkan kondisi terbaru dari jalannya pertempuran besar
antara geng Toman generasi kedua melawan geng Kato Majikai. Di mana pada momen ini dengan cepat Wakasa pun langsung berkata, "Dengar Mikey, Shinichiro pernah bercerita kepadaku bahwa dia telah memberikan kekuatan spesial miliknya kepada seorang anak kecil yang sama sekali belum dia kenal." Mendengar hal itu, Mikey pun dengan cepat langsung meresponnya. Ternyata semua ini sudah ditakdirkan sejak lama. Sementara itu Takemichi hanya bisa terus terdiam setelah mendengar semua cerita panjang dari Wakasa Emoshi. Hingga pada akhirnya, tiba-tiba saja semua ingatan masa lalu Takemichi pun kembali kepada dirinya. Pada panel yang sama ini, Takemichi pun langsung berkata di dalam hati bahwa ternyata takdir antara Shinichiro Sano, Tachibana Ina, dan juga Kiseki Teta saling berkaitan satu sama lain. Dan semua kejadian buruk ini berawal atau dimulai pada hari pertemuan pertama mereka. Wow, menarik banget bukan? Sayangnya lagi-lagi semua isi cerita dari chapter 273 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika pertarungan lanjutan antara Hanagaki Takemichi melawan Mikey versi Dark Impulsive baru saja dimulai. Sebenarnya banyak sekali hal menarik yang ingin kami bahas. Salah satunya tentu saja mengenai plot twist lainnya yang akan segera terjadi pada jalannya pertempuran antara dua orang sahabat itu. Apalagi kami sendiri sangat yakin bahwa semua pertempuran berdarah ini tidak akan berakhir dengan kekalahan dari Takemichi ataupun kekalahan dari Mikey saja. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka di manakah peran dari Akashi Takeomi, Kawaragi Senju, Hanma, dan juga Kazutora? Namun karena video alur cerita ini sudah terlalu membuat kita pusing, maka untuk semua pembahasan mengenai breakdown dari chapter 273 dan prediksi untuk chapter 274 akan kita lanjut di video terpisah saja. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.